S라인. 그 S라인을 보고 싶어하는 사람들의 욕망이 느껴지지. Film dimulai dengan seorang wanita cantik memiliki kemampuan yang aneh. Dia dapat melihat garis-garis merah menakutkan tumbuh di atas kepala orang-orang. Selama Anda melakukan hubungan fisik dengan seseorang, garis merah akan muncul di atas kepala orang tersebut. Garis merah ini juga disebut S-line. Huruf S merupakan huruf pertama dari 3 kata dalam bahasa Inggris, yaitu social, sex, dan secret. Seiring bertambahnya hubungan fisik, jumlah garis S pun bertambah. Bagi Shin Hyun, kemampuan ini bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Saat masih kecil, Shin Hyun mulai menggambar. Gambar itu menunjukkan ayahnya tidak hanya terhubung dengan garis merah di kepala ibunya, tetapi juga terhubung dengan bibinya dengan garis merah lainnya. Ibunya menyadari rahasia yang tersembunyi di balik garis merah itu. Dia akhirnya membunuh suaminya yang tidak setia. Sejak saat itu, Shin Hyun menyadari bahwa kemampuannya dapat menyebabkan kematian orang lain. Namun untuk menghindari kutukan itu, dia mempertimbangkan untuk bundir. Tetapi apapun cara yang dicobanya, dia selalu berhasil selamat. Shin Hyun harus mengurungkan niatnya untuk bundir. Shin Hyun tinggal di dalam rumah setiap hari dan menghindari kontak sosial. Dia menutup jendela dengan karton. Dia selalu memakai kacamata hitam dan tetap menyendiri di rumah. Hari itu seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya. Detektif Han Ji-wook tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki. Menurut kesaksian tetangga lantai bawah, seorang pria mengenakan helm memasuki apartemen wanita itu saat larut malam. Han Ji-wook berencana untuk memulai penyelidikannya dengan pria tersebut. Shin Hyun melihat laporan berita tentang kasus tersebut. Dia melihat dalam rekaman itu seorang pria berhelm memasuki gedung apartemen tempat kejadian. Yang lebih menarik perhatian Shin Hyun adalah, pria berhelm itu hanya memiliki satu garis merah di atas kepalanya. Saat memiliki hubungan fisik dengan hanya satu orang, sama langkahnya dengan orang yang memiliki hubungan fisik dengan 100 orang, Shin Hyun mengarahkan kecurigaannya pada pria berhelm itu. Beberapa saat kemudian, dia berjalan ke jendela dan melihat pria berhelm memasuki apartemen wanita di seberangnya. Wanita ini sering memberi Shin Hyun buah. Dia adalah tetangga yang hangat dan ramah. Karena terkejut, Shin Hyun segera mengambil HP-nya untuk menelepon polisi. Tetapi ia segera mengetahui bahwa pria berhelm itu adalah pacar tetangga perempuannya. Keduanya berkomunikasi secara mendalam di seberang jalan. Shin Hyun buru-buru menutup panggilan darurat. Pada saat yang sama, dia mengalami halusinasi lainnya. Dia melihat garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya di depan matanya. Rasanya seperti terjebak di medan perang. Keesokan harinya, Han Ji-wook menerima telepon dari seorang rekannya. Dia mengetahui seseorang melapor ke polisi tadi malam. Si penelepon kebetulan tinggal di kompleks apartemen yang sama. Alamatnya tepat di seberang tempatnya. Han Ji-wook segera mengunjunginya. Melalui lubang intip, Shin Hyun melihat ratusan garis merah di atas kepala pria di luar. Meskipun seorang detektif, Han Ji-wook adalah pria nakal. Dia sering main dengan rekan wanitanya, tetapi tidak pernah menjalin hubungan serius. Shin Hyun menolak membuka pintu. Seorang tetangga laki-laki di lantai atas kebetulan turun. Dia menjelaskan kepada Han Ji-wook bahwa Shin Hyun seorang penyendiri yang terkenal di komplek tersebut. Han Ji-wook tetap bertahan dan terus mengetuk pintu. Dia berharap Shin Hyun akan memberikan kesaksian. Shin Hyun perlahan membuka pintu sedikit. Dia menjelaskan bahwa dia telah membuat kesalahan. Pria berhelm tadi malam adalah pacar tetangga wanitanya. Han Ji-wook pun pergi meninggalkannya. Namun, malam itu melalui lubang intip, Shin Hyun melihat pria berhelm lainnya. Pria ini juga hanya memiliki satu garis merah di atas kepalanya. Selain kasus terbaru ini, 3 pembunuhan berturut-turut telah terjadi. Seorang kolega junior menemukan bahwa 2 korban wanita terakhir telah menghubungi seorang pria tertentu. Pria ini adalah guru sekolah menengah setempat bernama Jong Min. Dia tinggal di kompleks yang sama dengan Han Ji-wook. Saat melihat foto itu, Han Ji-wook langsung ingat bahwa Jong Min adalah orang yang menjelaskan bahwa Shin Hyun adalah seorang yang menyendiri saat dia meminta keterangan. Rekan juniornya pergi untuk menyelidiki Jong Min yang mencurigakan. Ia mendapati pintu depan pria itu tidak terkunci. Saat masuk, dia terkejut karena ruangannya dipenuhi warna merah yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Rekan juniornya segera menghubungi Han Ji-wook. Namun siapa sangka Jong Min bersembunyi dan menyerangnya. Rekan juniornya menderita cedera parah.
여보세요? 동식아. Jongmin kemudian mengenakan helm dan pergi ke gedung seberang. Shin Hyun memperhatikan gerakan pria itu, ia melihat garis merah di atas kepala Jongmin itu terhubung dengan tetangga perempuan yang sering memberinya buah. Dia menyadari wanita itu dalam bahaya. Shin Hyun mengambil pisau dari dapur dan dengan takut-takut melangkah keluar rumahnya. Namun dunia luar terlalu asing dan menakutkan bagi Shin Hyun. Pada saat itu, Shin Hyun mengalami serangan panik dan pingsan di tempat. Jongmin tiba di rumah tetangga wanita itu. Wanita itu mengira pengunjung itu adalah pacarnya. Namun saat pria itu melepaskan helmnya, dia mengenalinya sebagai mantan pacarnya yang telah lama putus dengannya. Jongmin memandang kepala tetangga wanita itu. Dia melihat sekitar 10 garis merah di atasnya. Karena marah, pria itu bermaksud membunuh wanita itu. Untungnya, Shin Hyun muncul tepat waktu, memegang pisau untuk mengancam pria itu agar berhenti. Jongmin dengan berani merampas senjata dan menikam Shin Hyun. Pada saat itu, Han Ji-wook tiba di rumah Shin Hyun. Dari jauh dia melihat kejadian yang terjadi di apartemen tetangga wanita di seberang. 야. Pada saat kritis, dia menembak pria itu dari jarak jauh. Menjelang akhir hayatnya, dia melihat garis-garis merah di hadapannya memudar. Tetangga wanitanya berhasil diselamatkan, namun Shin Hyun tahu segalanya belum selesai. Sebelumnya, Jongmin membuat Shin Hyun menyadari bahwa pria itu juga dapat melihat garis merah, sama seperti dirinya. Pengalaman malam itu sangat mengguncang hati Shin Hyun. Dia mulai menyadari kemampuan istimewanya mungkin dapat menyelamatkan orang lain. Saat itu, Shin Hyun menerima pesan teks misterius. Orang itu mengaku mereka juga dapat melihat dunia yang dilihat Shin Hyun. Mereka menyuruhnya pergi ke sekolah menengah setempat. Ada rahasia yang ingin diungkapnya di sana. Sementara Shin Hyun merenung, Han Ji-wook masih menyelidiki pembunuhan yang baru saja terjadi. Dia selalu merasa motif pembunuhan Jongmin tidak cukup kuat. Penyelidikan menemukan bahwa sebelum menyerang, Jongmin terus menggumamkan kata keselamatan. Semua tanda membuat Han Ji-wook merasa mungkin ada sesuatu yang lebih penting di balik pembunuhan yang dilakukan Jongmin. Untuk mengungkap kebenaran, Han Ji-wook pergi ke rumah Jongmin. Dia melihat ruangan itu dipenuhi warna merah. Menyalakan senter dan mengamati dengan saksama. Ia mendapati garis-garis merah dan berantakan yang tak terhitung jumlahnya. Kembali di kantor polisi, Han Ji-wook memeriksa foto-foto Jongmin. Ia memperhatikan Jongmin mengenakan kacamata di foto-foto itu. Namun setelah kejadian, kacamata yang seharusnya ada di kotak barang bukti telah hilang. Han Ji-wook pergi ke sekolah menengah tempat Jongmin sebelumnya bekerja. Ia bertanya kepada guru di sekolah bernama Eugene. Dia ingin tahu apakah Jongmin terbiasa memakai kacamata sebelumnya. Eugene, seorang guru yang terkenal cantik di sekolah tersebut, sangat peduli terhadap murid-muridnya. Dia menyatakan dia belum pernah melihat Jongmin memakai kacamata. Setelah menanyai, Han Ji-wook tatapan beralih ke guru perempuan itu. Dia melihat satu kancing kemejanya terbuka. Eugene yang menyadari hal itu pun langsung menutupnya. Pada saat itulah Han Ji-wook mengalihkan pandangannya yang penuh hasrat. Malam harinya, Han Ji-wook mengunjungi bar yang sering dikunjungi Jongmin. Bartender itu mengungkapkan bahwa Jongmin telah bertingkah aneh akhir-akhir ini. Setiap kali dia minum, dia akan menunjuk kepala pelanggan dan menyebutkan angka yang berbeda. Bartender itu ingat dengan jelas bahwa Jongmin selalu mengenakan kacamata saat menghitung. Han Ji-wook mencatat setiap poin yang mencurigakan. Sebelum pergi, dia menggoda seorang gadis untuk bersenang-senang. Setelah semalaman merenung, Shin Hyun memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk mengungkap kebenaran. Setelah mengambil keputusan, Shin Hyun membersihkan rumahnya dan merobek kardus yang menutupi jendela. Dia melangkah ke dunia luar. Dia pindah ke sekolah menengah setempat. Di sekolah menengah ini, Shin Hyun bertemu dengan seorang kenalan, San Ah. Mereka berdua adalah teman sekelas di sekolah menengah pertama. Di sekolah, San Ah menjadi sasaran perundungan. Dia sering diseret ke atap oleh sekelompok teman sekelas perempuan dan dipermalukan. Secara kebetulan, San Ah adalah keponakan Han Ji-wook. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, tetapi hubungan mereka tidak dekat. San Ah tidak pernah menceritakan pengalaman sekolahnya kepada pamannya. Hari itu di sekolah, San Ah kembali diejek oleh teman-teman sekelasnya. Guru kelas Eugene turun tangan untuk memisahkan para siswa yang berkelahi. Ia secara terbuka membela San Ah. Sepulang sekolah hari itu, San Ah menyadari ada sepasang kacamata yang muncul di lokernya.
Karena penasaran, San Ah memakainya. Yang mengejutkannya, dia melihat garis merah panjang tumbuh di atas kepalanya. Ketika pamannya Han Ji Wook pulang kerja, melihat ratusan garis merah di atas kepalanya membuat San Ah ketakutan. Lebih parahnya lagi, karena tidak dapat memahami semua ini, San Ah berlari keluar rumah. Di luar, dia melihat hampir semua orang memiliki jumlah garis merah yang bervariasi di atas kepala mereka. Garis-garis merah saling berhubungan dan menyebar, membentuk dunia hasrat yang berkobar. Sejak saat itu, San Ah tiba-tiba mengerti arti garis merah. Kembali di sekolah, San Ah memperhatikan banyak teman sekelasnya memiliki sedikit atau banyak garis merah di atas kepala mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih di bawah umur, banyak anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencicipi buah terlarang. Di antara banyaknya siswa yang mendapat garis merah, San Ah memfokuskan perhatiannya pada Kim Yung, teman sekelas perempuan yang paling sering menindasnya. Dia menemukan Kim Yung memiliki 2 garis merah di atas kepalanya. Salah satunya terhubung ke guru sastra Korea dan guru sastra Korea tersebut juga terhubung ke siswi lain melalui garis merah. San Ah tidak dapat menahan diri untuk tidak meratapi betapa dunia semakin memburuk secara moral. Bersamaan dengan itu, sebuah rencana terbentuk dalam pikirannya. Kali berikutnya Kim Haun menindasnya, Kang Yana berhenti meringkuk ketakutan. Dia menyatakan bahwa Kim Hyun seharusnya menjadi orang yang merasa malu. Kim Hayun yang bingung dengan perkataan Kang A, terus menyerangnya secara fisik. Saat itu, Shin Hyun muncul dan berteriak pada Kim Yung untuk berhenti. Kim Yung mengancam akan memberi pelajaran pada murid pindahan ini. Tetapi Shin Hyun dengan berani berpura-pura akan menyeret Kim Yung turun bersamanya dengan melompat dari gedung. Wajah Kim Yung menjadi pucat karena ketakutan, dia berjanji tidak akan menyentuh San Ah lagi. Namun, San Ah sedang merencanakan balas dendam, dia diam-diam mengambil foto Kim Yung dan guru yang sedang bertemu di sebuah hotel. Kim Yung menerima foto-foto itu tetapi tetap tidak takut, dia meneruskan hubungan rahasianya. Kemudian, dia menjawab San Ah dan menyatakan hanya gurunya yang akan dihukum. Keesokan harinya, dia mengirim foto perselingkuhan kepada guru sastra Korea. Dia menuntut dia menyiapkan 20 juta won. Dia memeras guru tersebut karena San Ah berencana kabur dari rumah. Dia yakin pamannya tidak peduli padanya. Setelah mengetahui dari Kim Yung bahwa San Ah telah mengirim foto-foto itu, guru itu menjadi panik, dia takut perselingkuhannya akan diketahui oleh keluarganya. Selain guru tersebut, San Ah juga mengetahui perselingkuhan yang melibatkan beberapa guru lain. Dia mengirim foto perselingkuhan masing-masing ke setiap guru, dengan memegang pengaruh terhadap guru dan siswa, San Ah sepenuhnya menanggalkan citranya sebagai mantan korban. Dia berkembang pesat di antara teman-teman sekelasnya. Shin Hyun memperhatikan perubahan San Ah, dia mengamati San Ah selalu mengenakan kacamata akhir-akhir ini. Dia curiga kacamata itu sama dengan yang dipakai Jong Min saat melakukan kejahatannya. Hari itu, Shin Hyun mengakui rahasia garis merah kepada San Ah. Ia khawatir jika San Ah terus menggunakan kacamata itu bisa mendatangkan bahaya yang fatal. Tetapi San Ah bertindak seolah-olah dia memegang kunci untuk membalikkan takdirnya. Dia menolak melepaskan kacamata ajaib itu apapun yang terjadi. Suatu malam, guru sastra Korea mengirim pesan kepada San Ah dan mengatakan uangnya sudah siap. Dia memintanya untuk datang mengambilnya nanti. Sebelum bertemu gurunya, San Ah pergi berbelanja dengan pacar barunya. Tanpa sepengetahuannya, Kim Yung telah membuntutinya selama ini. Ternyata hari itu, Kim Yung telah mendengar setiap kata percakapan San Ah dan Shin Hyun. Dengan demikian dia telah belajar tentang garis merah. Saat membuntuti San Ah, dia melihat tas kecil berisi kacamata terjatuh ke tanah. Tanpa disadari Kim Yun segera merampas tas itu secara diam-diam. Setelah mengenakan kacamata, Kim Yung melihat dunia merah penuh hasrat di mana-mana. San Ah yang panik karena kehilangan kacamatanya, dia pun menelpon Shin Hyun dan menuduh bahwa dia mengambil kacamata itu, dan dia akan membahasnya setelah dia bertemu seseorang di sekolah. Setelah itu, San Ah pergi ke sekolah untuk menemui guru sastra Korea. Guru itu memohon pada San Ah, dia memiliki seorang anak dan istrinya, yang akan melahirkan anak kedua mereka, dia tidak mampu kehilangan pekerjaannya. San Ah tidak merasa simpati, guru tersebut juga diam saja ketika Kim Yung menindasnya. Saat mereka berdebat, guru itu menerima pesan dari istrinya. Entah bagaimana, istrinya telah menemukan perselingkuhan. Guru itu dengan marah menuduh San Ah mengirim foto-foto itu kepada istrinya. Shin Hyun yang khawatir tentang San Ah, bergegas ke sekolah,
namun Shin Hyun mendapati San Ah telah jatuh dari atap sekolah dan meninggal. Shin Hyun kebingungan, dia mulai menyadari garis merah yang misterius dan aneh ini akan membawa semua orang ke jurang yang tidak diketahui. Garis merah di kepala San Ah yang sebelumnya menghilang, tiba-tiba muncul kembali meski hampir pudar. Hal itu menjadi pertanda bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkannya. San Ah segera dilarikan ke rumah sakit dan langsung menjalani operasi darurat. Setelah menerima kabar, Han Ji-wook segera mencari tahu penyebabnya dan menanyai Shin Hyun tentang alasan San Ah berada di sekolah pada malam hari. Shin Hyun menjelaskan bahwa San Ah menelepon dan mengatakan ingin pergi ke sekolah. Karena khawatir, dia menyusulnya dan mendapati San Ah sudah terjatuh. Dia mengatakan tidak mengetahui kejadian sebenarnya, namun yakin bahwa San Ah tidak mencoba bundir. Keesokan harinya, suasana di sekolah heboh. Kepala sekolah marah besar atas insiden tersebut. Situasi semakin tegang karena guru sastra tidak masuk dan sulit dihubungi. Kepala sekolah memarahi para guru bahwa mereka gagal mengawasi murid hingga peristiwa itu terjadi. Dia bahkan mengatakan bahwa jika San Ah ingin mengakhiri hidup, seharusnya dilakukan di rumah. Pernyataan itu membuat salah satu guru tak terima dan membela San Ah, mengingat kondisinya yang masih bertahan hidup. Kepala sekolah memberikan perintah agar para guru merahasiakan insiden ini, agar tidak menyebar keluar sekolah. Di kelas Kim Yung juga tidak hadir, menimbulkan kecurigaan teman-temannya bahwa ia terguncang akibat kejadian San Ah. Di ruang guru, Eugene merasa bersalah, namun rekan-rekannya mencoba meyakinkannya bahwa itu hanyalah kecelakaan. Mereka juga heran dengan menghilangnya guru sastra secara tiba-tiba. Saat suasana tenang, seorang guru menanyakan rumor bahwa Jung Woo akan menikah, namun Jung Woo membantah bahwa itu tidak benar. Setelah mengajar, Jung Woo mengunjungi kakaknya dan berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu, di rumah sakit, Han Ji-wook dengan setia menjaga San Ah. Shin Hyun mulai menyelidiki dan mendapat bantuan dari Yong Jin, siswi dari kelas lain yang merasa ada kejanggalan karena mengenal San Ah sebagai gadis yang baik dan tidak mungkin melakukan hal nekat. Di ruang guru, Jung Woo menemukan kacamata di mejanya. Saat bertanya pada Eugene, ia disarankan untuk memakainya saja karena terlihat cocok. Saat memakainya, Jung Woo terkejut melihat garis-garis merah dari kepala para guru. Jung Woo terkejut saat melihat banyak garis dari kepala Han Ji-wook yang baru datang. Han Ji-wook mengabarkan bahwa San Ah tidak melakukan percobaan bundir, dan saat ini ia sedang menyelidiki siapa saja yang telah merudung San Ah. Dia menunjukkan foto Ji-won kekasih San Ah. Ji-won mengatakan bahwa saat mereka berkencan, San Ah tampak panik seolah mencari sesuatu. Dari rekaman CCTV terlihat Kim Yung ada di sana dan kemudian menghilang begitu saja. Jung Woo makan malam bersama kakak dan iparnya dan melihat banyak garis S di atas kepala iparnya. Saat ditanya soal batalnya pernikahan, Jung Woo menjawab bahwa tunangannya telah berselingkuh. Namun, ia tampak lebih fokus ke garis merah di kepala iparnya, yang berubah-ubah saat mereka berada di lift. Dengan penasaran dia mencoba menyelidiki lebih jauh, tapi iparnya mencegahnya keluar di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Di kantor Han Ji-wook murka karena atasannya menutup kasus San Ah, karena pihak sekolah tidak ingin masalah ini membesar. Saat malam, setelah mengenang mendiang ibu mereka, Jung Woo bertanya pada kakaknya, apakah ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya. Jung Woo hanya memastikan tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang lagi. Karena alasan itu, ia meninggalkan tunangannya meskipun masih mencintainya. Keesokan harinya, foto guru sastra dan Kim Yung tersebar. Jung Woo melihat garis yang menghubungkan keduanya. Di tempat lain, Han Ji-wook dan rekannya menemukan jasad guru sastra di parkiran, dengan surat permintaan maaf. Han Ji-wook memperkirakan kematiannya sudah 3 hari lalu dan yakin guru sastra tidak meninggal di sana dan curiga ada orang lain terlibat, karena foto-foto itu baru tersebar setelah ia wafat. Han Ji-wook kemudian menemui Shin Hyun untuk membahas kacamata milik San Ah. Shin Hyun menyarankan agar menemukan kacamatanya terlebih dahulu, sebelum menjelaskan lebih banyak. Jung Woo diam-diam mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui kelin selingkuhan iparnya. Dari jauh dia menelepon iparnya yang berbohong dengannya. Dia juga mencatat nomor kamar hotel tempat mereka bertemu dan mengetuk pintu dengan menyamar sebagai pelayan. Dengan marah, Jung Woo memperingatkan iparnya agar segera menghentikan perselingkuhannya atau dia akan menanggung akibatnya. Keesokan harinya, Jung Woo berpamitan ke Kanada setelah menatap wajah keponakannya. Namun sebelum pergi,
Ia melihat unggahan Kelin tentang kehamilan, Jung Woo murka karena pengkhianatan iparnya yang tak peduli pada peringatannya. Dia kembali ke apartemen dan mendapati kakaknya menabrakkan mobil ke mobil Kelin. Saat iparnya datang, ia justru membela si Kelin selingkuhannya. Hal ini membuat Jung Woo hilang kendali dan memukulnya meski segera dihentikan oleh sang kakak. Jung Woo semakin terpukul saat mengetahui bahwa kakaknya ternyata adalah wanita simpanan dari pria itu. Pria itu akhirnya memenuhi janjinya kepada Jung Woo untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Di akhir sebelum pergi, Jung Woo memeluk keponakannya sambil menangis. Di kelas Shin Hyun terbangun akibat mimpi tentang San Ah. Dan saat di luar sekolah, teman-temannya mengajak jalan-jalan di akhir pekan, namun Shin Hyun menolak karena harus bekerja di Hotel Maisen. Di kantor, Mai Sung dimarahi atasannya karena salah membuat laporan, ia justru disuruh membuat ulang dengan benar. Mai Sung diam-diam memakai kacamata garis S dan tersenyum saat menyadari atasannya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Saat makan bersama rekan-rekannya, tiba-tiba guru seni lewat, ia tampak tertarik pada pria yang pernah menolongnya. Mai Sung pun menyamar mengenakan wig berwarna pink dengan pakaian merah membawa stepper ke Hotel Maisen. Pada akhir pekan, Shin Hyun mulai bekerja sebagai resepsionis di Hotel Maisen. Sementara itu, Han Ji-wook dan rekannya secara diam-diam menyelidiki kembali kasus San Ah dengan foto di papan operasi. Han Ji-wook berasumsi bahwa kacamata yang dipakai San Ah sebagai penyebab utamanya karena menemukan keanehan ketika Kim Yung menghilang setelah mengambil kacamata San Ah. Di hotel, teman-temannya mengunjungi Shin Hyun yang sedang bekerja. Tak lama Mai Sung dengan wig pinknya memesan kamar, membuat teman-temannya merasa mengenal wajahnya. Saat keluar, teman-temannya Shin Hyun akhirnya mengenali Mai Sung sebagai staf administrasi sekolah, yang sering memakai kacamata. Shin Hyun melihatnya pergi dan merasa aneh karena Mai Sung hanya memiliki satu garis S di kepalanya. Mai Sung tinggal di kontrakan sempit dan saat memakai kacamatanya, ia termenung menatap kota yang dipenuhi garis S. Di sisi lain, Han Ji-wook kembali menyelidiki kronologi kasus pembunuhan ayah Shin Hyun oleh ibunya sendiri. Dari dokumen lama itu, ia menemukan fakta bahwa sejak kecil Shin Hyun sudah bisa melihat garis-garis tersebut. Walaupun masih ragu, setelah melihat foto ibu Shin Hyun dan mengingat kembali papan yang pernah ia lihat di rumahnya, dia mulai percaya. Sementara di rumah, Shin Hyun menonton berita pembunuhan dan terkejut saat melihat tersangka memakai kacamata yang sama dengan San Ah. Ia pun menduga bahwa kacamata itu tidak hanya satu. Sementara itu Mai Sung mengobrol dengan guru seni dan terlihat bahagia ketika pria itu bisa menebak impiannya menjadi aktris. Dan tiba-tiba garis di kepala mereka juga terhubung. Ternyata temanya bernama Yun San mensukai Shin Hyun mengajaknya bersantai di kolam berenang sekolah. Shin Hyun mengaku kalau dirinya suka tempat sepi, tetapi tidak bisa berenang. Anehnya, ia tiba-tiba melompat ke kolam membuat Yun San ikut melompat, tanpa mereka sadari bahwa kolam itu dangkal yang membuat mereka tertawa bersama. Saat makan, Shin Hyun mengungkapkan pada Yun San bahwa ia bisa melihat garis S. Yun San percaya karena tahu Shin Hyun tidak punya alasan untuk berbohong. Momen bahagia itu membuat garis S mulai muncul di atas kepala mereka. Di kantor, rekan kerjanya bertanya, apakah Han Ji-wook pernah serius menjalin hubungan? Karena yang ia tahu Han Ji-wook tidak punya pacar meski dia sering tidur dengan banyak wanita. Han Ji-wook mengaku saat ini tertarik pada satu orang, tetapi dia tidak ingin tidur dengan wanita itu, sambil membayangkan wajah Eugene. Sementara itu, Mai Sung kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Si Hyun yang bertugas mendengar Mai Sung berbicara sendiri dan tertawa mengenai banyaknya pria yang sudah ia tiduri. Mai Sung mengaku ia sering memesan kamar itu karena ia merasa bebas mengungkapkan keluh kesahnya tanpa didengar orang lain. Namun harapannya hancur ketika guru seni yang ia sukai datang ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Mai Sung yang merasa tersakiti ketika tahu bahwa orang yang dia sukai malah tidur dengan wanita lain. Kemudian dia melepas wignya dan turun untuk memperpanjang masa inap. Ia menyusun rencana dengan mencampur obat ke dalam botol minuman, membawa alat pemadam. Ia lalu mengikuti wanita itu dan memukulnya dari belakang. Dan setelah pingsan Mai Sung pun menyekapnya. Kemudian Mai Sung menyamar jadi wanita itu dan masuk ke kamar guru seni, kembali bercerita tentang masa lalunya yang dikelilingi banyak pria. Melihat tingkahnya yang aneh, membuat guru seni tidak nyaman memutuskan untuk pergi. Mai Sung yang marah melemparnya, namun obat mulai bereaksi membuat guru seni terjatuh di kamar mandi. Mai Sung kemudian membawa tubuhnya ke atas ranjang dan tidur di sampingnya sambil tertawa. Setelah itu ia dengan menstapler tubuhnya sendiri di kamar mandi. Shin Hyun melihat wanita yang disekap Mai Sung berhasil lolos dan melapor ke polisi.
Han Ji-wook segera menyelidiki, namun tak menemukan kacamata yang ia cari. Shin Hyun pun menjelaskan bahwa ia sering melihat Mei Sung memakai kacamata itu di sekolah. Karena garis di kepala Mei Sung tidak terhubung dengan guru seni, ia tak tahu apa motif sebenarnya. Dia juga mengatakan kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Han Ji-wook kembali ke kamar hotel itu dan akhirnya menemukan kacamata yang dicari. Saat memakainya, ia sangat terkejut melihat banyaknya garis es di atas kepalanya sendiri. Setelah membuktikan sendiri perkataan Shin Hyun, Han Ji-wook akhirnya mulai menggunakannya kemanapun ia pergi. Han Ji-wook akan menggunakan kacamata itu untuk melindungi San Ah, serta mencari tahu siapakah pelakunya. Melihat kondisi San Ah yang belum kunjung sadar, Han Ji-wook tiba-tiba teringat, saat gadis itu masih bayi dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Sejak masih muda, Han Ji-wook selalu merawatnya dan banyak kehilangan waktu mudanya demi menjaga gadis itu. Namun karena kesibukannya sebagai detektif, ia mulai mengabaikan San Ah hingga hubungan keduanya kurang baik dan membuat San Ah membencinya. Sementara Han Ji-wook mencoba memecahkan kasus dan membawa pacar San Ah ke rumah sakit, ia ingin mencocokkan kedua garis merah di antara San Ah dan pacarnya, namun ternyata garis keduanya tidak berhubungan. 왔으니까 이제 가도 되죠? Keesokan harinya, saat Han Ji-wook berada di kantornya tiba-tiba kedatangan seorang gadis remaja bernama Jin Ah. Gadis itu melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan dia mengaku telah dilecehkan oleh senior sekolah. Sebelum kejadian, ia disuguhi minuman hingga tak sadarkan diri. Saat melihat adanya 4 garis merah di atas kepala gadis itu, Han Ji-wook pun ragu dengan keterangannya. Gadis itu mengatakan, jika dirinya belum pernah berhubungan dengan siapapun sebelum insiden terjadi, Han Ji-wook menganggap bahwa gadis itu telah membuat keterangan palsu. 혹시 그 전에 성관계 경험 있어요? 아니요. 왜 거짓말을 하지? Kemudian Han Ji-wook bersama rekannya mendatangi sekolah. Ia meminta keterangan pada pelaku yang bernama Han Yu. Han Yu hanya memiliki 1 garis merah. Dengan tenang dia mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk berkencan dengan Jin Ah. Sementara Han Yu pun diinterogasi, dia menjawab pertanyaan tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dia menunjukkan bukti percakapan Jin Ah yang ingin datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa gadis itu menyukai dirinya. 지금 성폭행 피의자 신분으로 여기 와 있는 거야? 나 걔랑 안 잤는데. 걔랑 별로 자고 싶지 않아요. Han Ji-wook juga meminta keterangan manajer pelatihan. Manajer menegaskan bahwa dirinya tak tahu insiden yang menimpa 2 anak binaannya. Di malam harinya, Han Ji-wook yang hendak pulang ke rumah bertemu Shin Hyun hingga keduanya saling mengobrol. Shin Hyun pun menceritakan bahwa sebelum kejadian tersebut, Jin Ah tidak memiliki garis sama sekali. Han Ji-wook kemudian menyimpulkan bahwa Jin Ah dilecehkan oleh 4 orang. Han Ji-wook pun langsung mendatangi rumah Han Yu untuk mencari barang bukti. Saat melihat spray di kamar Han Yu yang warnanya berbeda, dia pun langsung curiga dan mendatangi tempat pembuangan sampah. Akhirnya ia menemukan sesuatu petunjuk di spray hitam yang telah dibuang. Han Ji-wook dan rekannya mencoba untuk mengecek CCTV di sekitar area. Dia pun melihat 4 pemuda yang melintas di luar apartemen. Di atas kepala pemuda tersebut, terlihat ada tambahan jumlah garis setelah mereka keluar dari apartemen. Keesokan harinya, Han Ji-wook mendatangi sekolah dan Shin Hyun pun melihat 4 garis di kepala Jin Ah yang terhubung dengan garis di kepala pemuda tersebut. Han Ji-wook pun melakukan interogasi kepada 4 pemuda itu. Mereka mengakui bahwa mereka memang datang minum bersama di apartemen Han Yu. Salah satu di antara mereka ada yang berusaha berbohong dan merasa ketakutan. Dia mencoba kabur hingga Han Ji-wook menangkapnya. Pemuda itu akhirnya mengaku bahwa Han Yu adalah otak dari semua ini, dan menjadi penonton saat mereka berbuat tak senonoh terhadap Jin Ah. Sementara itu, Shin Hyun yang penasaran dengan keberadaan kacamata tersebut, mendatangi hotel yang kini telah berhenti beroperasi. Ia meyakini bahwa ada seseorang yang sengaja meletakkan kacamata tersebut di hotel. Setelah membuka ruang kamar, Shin Hyun tiba-tiba dikejutkan melihat Jun San, teman kelas yang selama ini menyukainya. Sementara Han Ji-wook yang mendatangi rumah sakit, karena sang ayah yang dirawat akibat gangguan jiwa tiba-tiba menghilang. Setelah melihat rekaman CCTV, Han Ji-wook melihat ayahnya pergi bersama seseorang dengan mobil.
Saat Han Ji-woo kembali melihat San-ah, dia terkejut melihat ada seseorang yang berusaha masuk ke kamar San-ah, dan ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri. Han Ji-woo pun tiba-tiba marah saat melihat garis kepala ayahnya terhubung dengan garis di kepala San-ah. Han Ji-woo pun tak menyangka kalau ayahnya tega mencelakai cucunya sendiri. Shin Hyun yang sedang menunggu bis, ternyata Jun San datang menghampirinya. Dia pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Shin Hyun. Shin Hyun yang senang dan bergejolak dalam dirinya, dia justru mengharapkan dirinya tidur bersamanya. Keduanya pun langsung tancap gas ke sebuah hotel. Dengan perasaan bergejolak, Jun San sebenarnya belum pernah mencicipi buah terlarang itu pun langsung menggarapnya. Setelah mereka mencicipi buah terlarang itu, mereka merasa telah menemukan cinta sejati, garis merah pun mulai terhubung di antara mereka. Saat di perjalanan, Jun San meminta Shin Hyun untuk menunggunya sebentar, karena ada sesuatu yang akan diberikannya. Setelah lama menunggu, Shin Hyun yang melihat keramaian pun pergi ke sana, namun di balik kerumunan orang, Jun San tewas tergeletak dengan luka di kepala dan punggungnya. Entah apa yang terjadi sebelumnya hingga Shin Hyun pun menganggap dirinya memang terlahir dengan sebuah kutukan, karena setiap orang-orang yang ia sayangi pasti akan tewas termasuk orang tuanya dulu. Shin Hyun kemudian mendapat sebuah pesan yang berisi video, dia melihat Kim Jin disekap di sekolah, ia juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari orang misterius. Shin Hyun pun meminta bantuan pada detektif Han Ji-woo. Shin Hyun menceritakan hal yang baru saja ia alami dan mengajaknya untuk segera menolong temannya. Saat tiba di sekolah, Shin Hyun melihat sebuah kelas dengan keadaan lampu menyala. Shin Hyun berlari menuju ke kelas sementara detektif mengikutinya dari belakang. Namun Han Ji-woo tak menemukan siapapun di kelas, sementara Shin Hyun justru melihat keadaan Kim Jin yang sedang duduk terikat. Keduanya pun segera keluar dari kelas, tiba-tiba suasana lorong menjadi lebih menyeramkan. Shin Hyun juga tak menemukan keberadaan sang detektif di sana, padahal Han Ji-woo berjalan mengikutinya. Setiap kali Shin Hyun dan Kim Jin turun tangga, keduanya seolah hanya berputar pada tempat yang sama. Han Ji-woo yang kehilangan jejak Shin Hyun membuatnya panik, karena tak ada satu orang pun di sana. Dia pun mencari Shin Hyun ke semua ruangan, namun berujung sia-sia. Shin Hyun akhirnya mengajak Kim Jin ke atap gedung. Setibanya di sana, Kim Jin berteriak meminta bantuan namun tak ada orang yang mendengarnya. Sementara itu, seorang wanita yang bekerja di kafe mendapatkan pesan yang mengejutkan, bahwa videonya bersama sang kekasih akan disebarkan. Saat di kampus dia pun mendapatkan pandangan negatif dari teman-temannya. Wanita tersebut mengalami depresi karena mantan pacarnya terus mengancam. Di tengah rasa malu dan ketakutan, wanita tersebut nekat mengakhiri hidupnya, dengan menabrakkan diri pada kendaraan yang melintas. Namun tiba-tiba seorang wanita cantik menolongnya dan mengajaknya kembali ke dalam kafe. Setelah keadaan tenang, wanita itu mengajak wanita misterius yang menolongnya itu untuk minum kopi bersama. Wanita misterius kemudian memberikan sebuah kacamata padanya. Karena penasaran dengan kacamata tersebut, wanita itu pun akhirnya menggunakannya. Akhirnya, ia tahu alasan si wanita misterius itu memberikan kacamata padanya. Saat itu pun, wanita itu menjadi psikopat, dia menghabisi beberapa pria yang pernah tidur bersamanya. Setelah menghabisi 3 pria, garis merah di atas kepala wanita itu menghilang, seolah ia tidak pernah berhubungan fisik. Di sebuah tempat, terlihat orang-orang yang sedang berkumpul, wanita itu pun diminta untuk menghabisi pria terakhir yang pernah berhubungan dengannya. Namun kejadian itu dapat dilihat oleh Han Ji-woo saat itu memasuki sebuah ruangan di dalam sekolah. Kemudian, wali kelas Eugene muncul yang membuat Han Ji-woo tak bisa berbuat apa-apa dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat Eugene membuka sesuatu yang ada di atas meja, Han Ji-woo terkejut karena itu adalah ayahnya sendiri. Wali kelas Eugene memberikan sebuah tawaran, untuk menyelamatkan San-ah, Han Ji-woo harus menghabisi ayahnya. Namun Han Ji-woo justru menyerang Eugene wali kelas itu, tetapi dia gagal. Wali kelas akhirnya berhasil menghabisi ayah Han Ji-woo. Sementara Shin Hyun terkejut karena melihat temannya kini menggunakan kacamata itu. Dia mengatakan bahwa mendapatkan kacamata dari Eugene wali kelas. Shin Hyun merebut kacamata itu hingga menghancurkannya. Setelah kacamata tersebut hancur, temannya seolah kebingungan mengapa dia ada di atas sekolah. Tiba-tiba mata Shin Hyun meneteskan warna merah yang mengalir di pipinya, membawa Shin Hyun berpindah ke tempat Han Ji-woo sedang dalam bahaya. Shin Hyun meminta si wali kelas untuk melepaskan Han Ji-woo.
Saat wali kelas ingin menghabisi Shin Hyun, tiba-tiba ibu Shin Hyun menyelamatkannya. Ternyata ibu Shin Hyun juga memiliki kacamata itu, sehingga ia mengetahui suaminya berselingkuh dengan kakaknya sendiri. Kemudian Eugene wali kelas itu juga menghabisi Shin Hyun dan setelah kematiannya, Eugene berkata, akan datang sebuah peristiwa besar pada umat manusia. Setiap manusia bisa melihat garis merah yang muncul di atas kepalanya. Untuk menguji kesetiaannya, Shin Hyun ternyata masih hidup, dia pun berhasil menghabisi wali kelas untuk selama-lamanya. Tetapi semuanya sudah terlambat, Eugene telah berhasil mengubah dunia dengan menggunakan tetesan darah Shin Hyun di hari ultahnya. Sekarang Shin Hyun telah kembali berada di atap gedung, temannya mengajaknya untuk segera pergi. Di malam itu langit tiba-tiba menjadi merah, setiap manusia memiliki kemampuan yang sama, hingga pada akhirnya dunia menjadi kacau. Sekarang banyak orang yang menggunakan kacamata dan helm saat beraktivitas untuk menyamarkan S-line di atas kepalanya. Beberapa tahun kemudian, San Ah kini sudah pulih dan hidup damai bersama pamannya, sementara Shin Hyun masih berada dalam kesendirian.